yang punya tangan panjang, dia takut dengan air dan tidak bisa berenang. Nah, itu ada dongengnya. Pada zaman dahulu kala, di Sumatera Barat terdapat sebuah kerajaan yang sangat kaya raya. Di dalamnya hiduplah seorang gadis cantik yang berkulit putih dan bersih. Setiap hari dia bermain dengan dayang-dayang atau pembantu istana. Dia anak yang sangat periang. Pakaiannya selalu berganti setiap hari, berwarna-warni. Tapi anehnya, gadis tersebut tidak punya teman. Siapa namanya? Dia bernama Putri Julian. Dia semakin hari tumbuh semakin besar. Dan dia sudah mulai merasakan kesepian. Minta izinlah sang putri kepada ayah ibunya untuk bermain dengan teman-temannya. Mande, putinyo keluar, putinyo main. Gak usah sayang, kulitmu putih, bersih, main saja di dalam rumah. Putih semakin sedih karena dilarang bermain oleh orang tuanya. Raja pun juga melarang Putih untuk bermain. Namun, Raja setiap hari ternyata memperhatikan putrinya yang sering duduk merenung di dalam kamar dan menangis sendiri. Ada apa ya anakku? Mungkin dia butuh teman. Sementara Putih mendengar kabar kalau satu persatu dari temannya sudah banyak yang menikah dan mempunyai keturunan. Lalu sang raja mempunyai inisiatif untuk mengadakan pesta besar berupa sayembara. Sang raja pun memberikan pengumuman kepada seluruh warga kerajaan tersebut. Wahai penduduk dan masyarakat di kerajaan ini, aku mempunyai sayembara. Siapa di antara kalian, pemuda di sini maupun di seluruh penjuru negeri ini, yang dapat memenangkan pacuan kuda, akan aku beri hadiah. Dia adalah menjadi pasangan dari Putri Julian. Lalu pemuda dari segala penjuru datang ke kerajaan tersebut untuk mengikuti pertandingan yang diadakan dalam sayembara tersebut. Sebulan sayembara telah berjalan hingga sayembara pun tertutup. Namun sia-sia hasilnya. Tidak ada satupun pemuda yang cocok dengan keinginan sang putri. Hingga di malam harinya, sang putri pun bermimpi kedatangan seorang pemuda yang gagah perkasa. Lalu dia terkejut dan terbangun. Dia pun menceritakan mimpinya keesokan harinya kepada ibundanya. Mande, hampir setiap malam Putri bermimpi ada seorang yang gagah rupawan datang mendaki Putri. Inyo sayang jo Putri, Putri suka lojo inyo. Raja dengan gembira dan senang hati mendengarkan cerita anaknya. Lalu raja memerintahkan kepada pengawal untuk mencari seorang pemuda di mana saja berada. Wahai pengawal, carilah seorang pemuda yang gagah perkasa seperti yang datang di dalam mimpi putriku. Dia bernama Sultan Rumandung. Lalu pengawal mencari ke pelosok negeri, tak ada satupun pemuda yang bernama Sultan Rumandung. Namun tiba-tiba terjadilah angin badai yang sangat kencang, memporak-porandakan dan menenggelamkan banyak sekali kapal layar. Namun tiba-tiba terdapat satu kapal besar
yang terdampar di pelabuhan di dekat tempat tinggal putri tersebut. Di dalamnya keluarlah seorang yang tampan dan gagah perkasa. Penampilannya mirip sekali dengan yang terdapat di dalam mimpi Putri Julian. Lalu pemuda tersebut dibawa menuju ke istana raja. Apa yang terjadi di dalamnya? Dia duduk menghadap sang raja. Lalu raja pun menyampaikan perbicaraan perjodohan dengan putrinya. Nah, Sultan Rumandung menerima tawaran untuk menjadi calon pasangan Putri Julian, namun dengan syarat satu, harus mengumpulkan harta lebih dahulu. Sebagai pemuda yang gagah perkasa, dia pun menyepakati persyaratan dari sang raja. Akan tetapi Putri Julian sangat khawatir, jangan-jangan nanti Sultan Rumandung tidak bisa untuk memenuhi janjinya. Namun sebagai pemuda, dia tetap akan memenuhi janjinya. Akhirnya mengadakan kesepakatan antara Putri Julian dan Sultan Rumandung bahwasanya siapa nanti yang akan berpisah, dia akan setia menunggu. Dan jika ada yang mengingkari janji, jika Putri Julian mengingkari janji, dia akan berubah menjadi siamang putih dan Sultan Rumandung akan tenggelam di dasar lautan. Lalu Sultan Rumandung pun berlayar menuju ke negeri seberang untuk mengumpulkan harta yang banyak. Tapi bulan demi bulan, tahun pun berlalu. Tidak ada kabar berita datang yang didengar oleh Putri Julian. Hingga datanglah seorang pemuda yang ingin melamar Putri Julian. Tanpa berpikir panjang, Putri Julian lupa dengan janjinya. Dia menerima lamaran dari pemuda yang datang. Akhirnya Putri Julian mengadakan janji suci untuk menikah dengan pemuda yang baru. Akan tetapi lama-lama muncullah bulu dari kulitnya yang semakin lama semakin menebal. Ada bulu di kulitku. Tidak. Putri Julian lari keluar. Dia ingat akan janjinya dan tubuhnya sekarang berubah menjadi seekor siamang putih. Lalu dia lari dan melompat ke pohon. Dia berdiri meloncat ke sana kemari di tepi laut. Dia ingat akan janjinya. Dia menunggu berita dari Sultan Rumandung. Namun ternyata lama sudah berita tidak datang. Sultan Rumandung pun terdengar sudah tenggelam ke dasar lautan. Nah teman-teman, kita sebagai seorang anak yang hebat harus sayang kepada teman, tidak boleh mengingkari janji. Dan apabila mendapatkan rezeki kita harus bersyukur. Dan kalau kita berbicara tidak boleh berbohong. Ada lagu, bukan yang jongkak, bukan yang sombong, yang disayangi handai dan tolan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Demikianlah dongeng ibu hari ini, judulnya Siamang Putih. Semoga bermanfaat. Insya Allah besok kita akan bertemu kembali dengan dongeng yang lain. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu dengan nomor tampil 15. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke nomor tampil berapa? 16.